君のその目つきよ。ねえぞこのデブおら Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight. Gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita anime lagi yang berjudul Isekai de Cheat Skill yang dirilis pada tahun 2023 yang masih hangat banget nih cuy. Anime ini cukup unik dan mudah dipahami yang menceritakan tentang seorang remaja yang memiliki tubuh gendut yang menyebabkan dirinya sering dibully oleh teman-temannya dan bahkan diperlakukan buruk oleh keluarganya sendiri. Namun kehidupannya pun berubah 100% ketika ia menemukan sebuah pintu yang dimana terdapat ruangan peninggalan kakeknya yang terhubung dan dapat membawanya ke dunia isekai. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Yuya Tenjo yang sedang berjalan di sebuah gang sembari mengingat pahitnya hidup yang dialami oleh dirinya sendiri. Secara tidak sengaja, ia mendengar suara gadis yang sedang berteriak meminta pertolongan. Yuya pun berniat untuk membantunya. Setelah dikacangin beberapa kali, berandalan itu pun akhirnya menyadari kedatangan Yuya. Gadis itu hanya bisa terdiam memandangi sosok pria gendut yang menyelamatkannya itu. Meski Yuya memiliki keberanian dan kebaikan, akan tetapi ujung-ujungnya dia hanya bisa jadi samsak dari pria berandalan itu saja. Ia dipukuli hingga terkapar dan tidak berdaya. Untungnya polisi datang yang membuat para berandalan itu langsung bubar. Gadis yang sudah diselamatkan tadi terlihat mencoba untuk mendatangi Yuya. Ia kemudian mencoba membantu Yuya yang telah menyelamatkannya. Namun Yuya merasa tidak memerlukan bantuannya dan langsung pergi begitu saja. Si gadis kawaii itu pun hanya bisa melihat kepergian sang pahlawan yang telah menyelamatkannya barusan. Di perjalanan pulang, Yuya pun mengingat ucapan dari kakeknya. Sedari kecil, Yuya terus dibully habis-habisan. Bahkan tidak hanya di sekolah, kedua orang tuanya pun juga membencinya. Kedua adiknya juga tidak menganggapnya sebagai manusia, hanya karena mereka terlahir good looking. Sang ibu bahkan akan sangat marah ketika pakaian Yuya dicampurkan dengan pakaian keluarganya. Ia tinggal di sana, namun bagaikan orang asing. Di dunia ini, dia hanya memiliki seorang kakek yang nampak memperdulikannya. Bahkan sang kakek selalu mengajarinya tentang mereka yang harus bersikap baik kepada orang yang membutuhkan. Meski terkadang itu membutuhkan keberanian yang lebih untuk melakukannya. Setibanya di depan rumah, Yuya mendapati pintu rumahnya yang bertuliskan kata-kata kasar dan hinaan. Dirinya juga tahu, tampang buruknya itu memang dirasa telah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ketika Yuya sedang rebahan sembari meratapi nasibnya, dirinya teringat pesan dari sang kakek yang menyuruhnya untuk tidak menyerah apapun keadaannya. Kakeknya selalu mengajarkan bahwa dengan memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Akan tetapi setelah kakeknya meninggal, Yuya hanya bisa menangisi kepergian kakeknya itu. Parahnya lagi, setelah kakeknya meninggal, kedua orang tuanya juga hendak merebut harta warisan berupa rumah dari kakeknya untuk Yuya. Namun sang kakek sudah memprediksikan itu, dan untungnya dia sudah mengatur semua secara terperinci. Hal itu membuat kedua orang tua Yuya akhirnya pergi menelantarkannya sendirian. Demi bisa melanjutkan hidup sebagai solo player, Yuya pun harus bekerja paruh waktu setiap harinya. Setelah itu diperlihatkan upacara kelulusan SMP-nya. Bukannya senang ataupun bahagia, Yuya malah mendapati cacian yang mengharuskan dirinya kabur dari sana. Namun ia malah kembali dibully oleh preman di sekolahnya itu. Di tengah itu semua terlihat kedua adiknya yang malah nampak bahagia melihat sang kakak yang dibully habis-habisan oleh orang-orang di sana. Karena kejadian tadi, Yuya jadi terlambat bekerja paruh waktu dan membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Ternyata Yuya setiap hari hanya bisa makan segelas cup ramen untuk makan malamnya. Rasa kesedihan nampak terlihat dari raut wajahnya itu. Karena kesedihan yang tidak terbendung, ia pun menangis dan bahkan melampiaskan ke cermin yang ada di depannya itu, yang membuat tangannya sampai berdarah. Kemudian Yuya juga memukul tembok di sebelah cermin
dan tak sengaja mendapati ruangan tersembunyi milik sang kakek di balik tembok itu. Ia pun terkejut karena melihat sebuah ruangan yang penuh dengan benda-benda aneh. Ia pun menduga itu semua milik sang kakek yang sering berkeliling dunia dan mengoleksi barang-barang antik. Yuya juga mendapati sebuah pintu aneh di sana dan kemudian memutuskan untuk memasukinya. Namun ia dibuat kaget setelah mendapati sebuah status window seperti di dalam game. Di sana diperlihatkan skill dan gelar yang baru saja ia dapatkan. Yuya makin dibuat terkejut setelah mengetahui dirinya yang sedang berada di isekai. Ia pun penasaran dengan pintu misterius itu. Dirinya kemudian diberikan penjelasan lewat skill penilaian miliknya, yang dimana pintu itu adalah penghubung antara bumi dengan dunia isekai. Tidak hanya itu, bahkan window itu juga memberikan penjelasan tentang gelar dan skillnya. Akhirnya diketahuilah kalau Yuya ini memiliki skill konversi uang yang merasa itu seperti di dalam game. Singkat cerita, setelah cukup memahami sistem window isekainya itu, akhirnya ia percaya bahwa dirinya telah berada di isekai karena ia merasakan vibes yang sangat berbeda dari dunianya sebelumnya. Yuya kemudian mendapati selembar kertas yang berada di atas meja. Meski awalnya ia tidak bisa membacanya, namun karena memiliki skill translate, dia jadi bisa membaca isi surat itu. Dan rupanya surat itu adalah surat warisan buat siapapun yang menemukan tempat itu, maka orang tersebut akan mendapatkan seluruh benda miliknya. Dengan kata lain, Yuya telah mewarisi semua aset yang telah dimiliki orang tersebut. Bahkan hebatnya, setelah tempat itu diwarisi oleh Yuya, tak akan ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam wilayah itu tanpa seizin pemiliknya, yaitu Yuya. Setelah itu, Yuya terlihat mengambil sebuah pedang hitam pekat. Di sana juga disebutkan kalau pedang itu adalah pedang dari segala pedang yang memiliki ujung yang teramat sangat tajam. Yuya lantas memberanikan diri untuk keluar rumah. Lagi-lagi ia dibuat kagum dengan seluruh kawasan yang ada di sekitar rumahnya. Di sana juga terdapat pagar pembatas properti pemilik rumah yang tidak bisa ditembus monster. Mengetahui hal itu, Yuya lantas memanfaatkannya untuk mencoba pedang barunya itu. Hanya dengan sekali ayunan pedang secara sembarangan, ia telah dipastikan mendapatkan sebuah skill berpedang. Setelah memahami konsep mendapatkan skill di sana, Yuya pun mencoba senjata yang lainnya. Setelah puas dengan semua senjata itu, Yuya lagi-lagi dibuat terkejut karena dirinya telah mendapatkan skill bela diri dan telah mencapai puncak dari semua jenis seni bertempur. Saat ia sedang memasukkan semua senjatanya tadi ke dalam, secara tiba-tiba ada yang mencoba untuk menerobos propertinya. Yuya pun dibuat ketakutan karena itu adalah seekor Bloody Orc berlevel 300. Setelah cukup lama, ia akhirnya memberanikan diri untuk mencoba melemparkan tombak miliknya. Setelah mengambil kuda-kuda untuk melemparnya, terlihat hanya dengan sekali lemparan tombak, ia langsung mampu menembus tubuh Bloody Orc berlevel tinggi itu. Yuya pun syok setelah mengalahkan monster tadi. Kemudian dia mencoba untuk mendatangi jasad Bloody Orc tersebut karena ia melihat Bloody Orc tadi berubah menjadi cahaya putih kemerahan. Bahkan secara bersamaan level dan status Yuya yang tadinya hanya bernilai 1 poin kini memiliki level 100 dan bahkan BP-nya kini sudah mencapai 10.000 poin. Setelahnya terlihat Yuya yang mendapati beberapa item dari monster tadi, mulai dari material mentah hingga beberapa perlengkapan dengan nama dan status OP di dalamnya. Setelah selesai dengan semua urusan itu, Yuya yang sudah merasa capek lantas berniat untuk kembali. Namun sebelum kembali, skill konversinya pun aktif dan meminta persetujuan. Setelah disetujui, muncullah uang sebesar 15 juta yen secara tiba-tiba. Saat tertidur, sekujur tubuhnya merasakan sakit yang teramat sangat sakit. Akan tetapi, saat terbangun, kita semua dibuat terkejut. Karena Yuya si anak gendut tadi berubah menjadi cowok roti sobek. Plus ganteng lagi bang. Kelas emang. Next, Yuya sendiri juga merasakan keanehan karena tubuhnya yang dirasa sangat ramping hanya dalam 1 malam saja. Namun ia tidak bisa bercermin karena cerminnya itu telah ia pecahkan sebelumnya. Karena semua pakaiannya tidak ada yang pas, Yuya pun memutuskan untuk memakai pakaian dari sang pemilik sebelumnya. Yuya kemudian mendapati banyak tanaman OP di sana, mulai dari tanaman herbal pemulihan total, yang dimana tubuh yang terpotong sekalipun bisa beregenerasi jika mengkonsumsi tanaman itu. Tidak hanya tanaman herbal,
Ada juga tanaman tomat yang bisa meningkatkan daya serang, kaboka yang bisa meningkatkan defense, daikon yang bisa meningkatkan kepintaran, dan juga kentang yang bisa meningkatkan kelincahan. Beberapa saat kemudian, Yuya yang sudah terbiasa dengan semua monster di sana dapat dengan mudahnya membunuh monster berlevel tinggi. Dan lagi-lagi Yuya memperoleh drop item. Bahkan monster itu menjatuhkan sebuah kalung yang merupakan item langka. Setelah memakai item langka yang bernama kalung bulan hitam, Yuya pun mendapatkan skill deteksi secara instan. Setelah itu Yuya memutuskan untuk membeli seragam sekolah yang baru. Berkat dunia isekai itulah rasa takut Yuya di sekolah menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di tengah Yuya yang sedang berpatroli di pinggir pagar, kali ini Yuya terlihat sudah sangat terbiasa menghadapi para monster. Bahkan dia sama sekali tidak takut dengan goblin elit yang menyerangnya itu. Singkat cerita, Yuya akhirnya menyadari bahwa levelnya sudah tidak bisa naik lagi. Keesokan harinya, di sekolah terlihat semua orang di sana, mau itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya memandangi Yuya dan bertanya-tanya, siapakah sosok di balik cowok tampan itu? Mereka hanya bisa memandangi Yuya dari kejauhan. Setibanya di kelas, Yuya yang duduk di bangkunya kemudian dihampiri oleh para preman yang selalu membulinya. Semua orang mengira cowok tampan itu adalah murid pindahan. Yuya kemudian memberitahukan kebenarannya. Mereka semua pun nampak tidak percaya dengan fakta yang diucapkan oleh Yuya barusan. Hal itu tentu saja membuat dia menjadi kebingungan dibuatnya. Ia lantas langsung berlari ke toilet. Kemudian ketika sedang berkaca, ia dibuat sangat terkejut karena perubahan dari tubuhnya itu sendiri. Setelah itu terlihat seorang gadis yang datang menemui Yuya. Setelah melihatnya, cewek itu lantas mempertanyakan Yuya yang terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Yuya pun agak terkejut karena merasa tidak mengenal gadis itu. Melihat reaksi Yuya, si gadis cantik kawaii itu pun tertawa, yang kemudian memberitahukan bahwa dirinya adalah gadis yang diselamatkan olehnya di gang sebelumnya. Yuya yang mendengar hal itu sontak saja terkejut dan baru mengingatnya. Saat itu juga dirinya lantas bertanya dari mana gadis itu tahu tentang namanya. Gadis itu lalu meminta maaf karena telah lancang, yang dimana dia rupanya telah menyelidiki Yuya hanya karena ingin berterima kasih kepadanya. Demi bisa membayar rasa terima kasihnya itu, si gadis kawaii lantas mengajak Yuya untuk bersekolah di Akademi OC. Yuya yang mendengarnya tentu saja langsung terkejut karena akademi itu dikenal sebagai akademi super elit. Setelah beberapa saat, akhirnya kita mengetahui nama dari gadis itu ialah Hojo Kaori. Dirinya adalah dewan siswa sekaligus putri dari kepala sekolah akademi itu. Pelayannya juga memberitahukan ayah Kaori yang langsung berniat mengundang Yuya masuk ke akademinya setelah mendengar putrinya yang diselamatkan oleh Yuya. Namun Yuya merasa tidak pantas bersekolah di sana karena prestasi yang ia miliki dirasa kurang. Kemudian kedua adik laknatnya itu malah seenak jidatnya menawarkan diri untuk menggantikan Yuya di sana. Kaori merasa tidak senang dan lantas langsung menolak mereka. Hal itu membuat mereka terdiam. Dan ternyata Kaori juga telah menyelidiki perilaku mereka berdua yang seringkali membuli Yuya, kakaknya. Mengetahui alasan dari Yuya, Kaori kemudian menanggapi ucapannya soal pantas atau tidaknya dirinya. Karena akademi ini lebih menghargai nilai kemanusiaan daripada prestasi. Setelah cukup lama mengobrol, pelayan Kaori lantas menyarankannya supaya mengajak Yuya langsung ke akademi. Sedangkan kedua adik Yuya yang laknat itu bukannya menyesali apa yang telah mereka perbuat, ucapan Kaori tadi malah membuat keduanya merasa dendam kepadanya. Setibanya di akademi, ternyata suasana sekolah itu sangat damai dan juga tentram. Di sana para siswa aktif dan terdapat persaingan sehat. Kemudian terlihat Yuya yang sedang berada di ruangan kepala sekolah. Kini Yuya berhadapan dengan kepala sekolah yang bernama Hojo Tsukasa. Pak Tsukasa yang berniat untuk berterima kasih kemudian menundukkan kepalanya kepada Yuya karena telah menyelamatkan putrinya. Singkat cerita, setelah cukup banyak pujian dari Kaori dan ayahnya, mereka pun langsung masuk ke inti pembicaraan. Pak Tsukasa ingin Yuya bersekolah di akademinya. Namun Pak Tsukasa bertanya pendapat Yuya terlebih dahulu. Karena jasa yang diberikan oleh Yuya pada putrinya itu, Yuya bahkan tidak perlu memikirkan soal SPP dan lain sebagainya. Setelah ia berkata dirinya tidak pantas bersekolah di tempat orang jenius, Pak Tsukasa pun bertanya definisi jenius kepadanya.
Yuya lantas menjawab, yakni orang yang bisa segalanya. Namun menurut Pak Sukasa, orang jenius adalah orang yang hebat dalam satu bidang, yang dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu singkat, yang dimana tanpa kelebihan itu orang jenius dirasa sama saja seperti kebanyakan orang biasa. Setelah cukup lama mengobrol, Yuya dibuat terkejut dengan ucapan Pak Sukasa yang berkata generasi muda sepertinya tidak perlu merasa minder. Lantas sepintas teringat akan kakeknya yang juga sering memberinya motivasi. Yuya harus mencoba berbagai macam hal dan bersenang-senang. Pak Sukasa juga menasehati Yuya untuk menghadapi dirinya sendiri secara perlahan. Pak Sukasa juga menyarankan supaya Yuya mengambil trial 1 hari bersekolah di akademinya. Tidak berselang lama, datanglah orang yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Bu Sawada yang nampak sangat cantik dan energik. Pak Sukasa kemudian memberitahukan Yuya bahwa ia akan mengikuti pelajaran di kelasnya. Bu Sawada adalah orang yang cukup berpengaruh dalam dunia sains, sekaligus guru yang sangat populer di kalangan para siswa. Gurunya aja gitu, pasti populer lah. Singkat cerita, meski merasa sangat gugup, namun karena ucapan Pak Sukasa tadi, Yuya akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam kelas. Setelah selesai memperkenalkan diri, Yuya pun mengira semua orang tidak menyukainya karena tidak ada satupun tanggapan dari semua murid di sana. Saking gugupnya, Yuya pun merasa ingin menangis dan negatif thinking. Akan tetapi ternyata ia salah besar. Ternyata semua murid melungu karena merasa Yuya ini sangat ganteng. Bu Sawada lantas langsung menyuruhnya untuk segera duduk. Setelah itu karena pelajaran dimulai dengan membuka buku, membuat Bu Sawada meminta gadis bernama Hyodo untuk berbagi buku dengan Yuya. Yuya tidak pernah menjalani kehidupan seperti itu, yang lantas membuat dirinya merasa sangat bahagia saat itu. Di jam istirahat, teman-teman kelasnya pun membuatnya gugup. Namun tak berselang lama seorang siswa datang dan menenangkan semua temannya itu karena takut akan mengganggu kenyamanan Yuya. Dan nama dari siswa itu ialah Igarashi Ryo. Ryo kemudian mengajak Yuya untuk pergi ke kantin bersamanya. Setibanya di sana, Yuya dibuat terkejut karena semua makanan di sana hanya dihargai seharga 1 koin saja. Setelah memesan menu makan siang, terlihat seorang siswa lain bernama Kurata Shingo nampak mengajak Yuya dan juga Ryo untuk makan bersama dengannya. Yuya pun sangat senang karena mereka berdua sangat baik kepadanya. Saat sedang mengobrol, terlihat semua orang menatapnya. Yuya pun mengira semua tatapan itu karena seragamnya yang berbeda. Namun Ryo memberitahu jika wajahnya lah yang dirasa sangat tampan oleh mereka. Kelas cuy, gue aja iri sama mukanya. Next, singkat cerita, setelah melalui trial 1 hari bersekolah di Akademi Hose, terlihat Yuya yang sangat bahagia dengan semua hal yang baru saja ia alami. Ditambah Yuya yang berkata dalam hati bahwa semua orang di sana telah memperlakukannya seperti manusia. Pak Sukasa kemudian mengajaknya kembali untuk masuk di sekolahnya itu. Namun karena Yuya masih ragu, Pak Sukasa lantas mencoba meyakinkan bahwa Yuya dirasa sangat pantas untuk bersekolah di sana. Setelah selesai dengan Pak Kepala Sekolah, di luar ruangan Yuya ternyata telah ditunggu oleh Kaori. Ia sangat lega dan juga bahagia karena Yuya memberitahukan bahwa dirinya sudah memutuskan untuk bersekolah di sana. Setelah itu Yuya pun mengajak Kaori untuk jalan-jalan. Ternyata Kaori sangat jarang menghabiskan waktu dengan temannya karena kebanyakan teman-temannya itu sungkan terhadapnya karena latar belakang keluarganya dan juga karena dirinya itu adalah seorang putri dari kepala sekolah mereka. Yuya lalu mengganti topiknya dengan mengajak Kaori untuk makan krepes bersama. Ketika mereka sedang menikmati krepes bersama, terlihat beberapa orang mulai melirik ke arah mereka berdua. Kaori merasa bahagia hanya karena makan krepes bersama Yuya. Namun Yuya malah ingin mencicipi semua menu krepes di sana. Akan tetapi Yuya takut jika dirinya akan kembali gendut karena kebanyakan makan. Yuya kemudian bertanya cara Kaori yang bisa langsung menyadari dirinya karena penampilannya yang dirasa cukup berubah. Dengan santuinya Kaori menjawab bahwa dirinya langsung mengetahui kalau itu adalah Yuya hanya dari tatapan matanya saja, di mana Kaori menganggap tatapan mata Yuya dirasa tulus dan sangat baik baginya. Namun tiba-tiba Kaori ngambek karena meski mereka sudah cukup dekat,
Yuya masih memanggilnya dengan nama keluarganya. Rupanya Kaori ingin dipanggil dengan nama depannya. Meskipun malu, Yuya pun memberanikan diri untuk memanggilnya Kaori. Kaori kemudian menawarkan kerepasnya kepada Yuya, supaya Yuya bisa mengetahui rasanya juga. Meski awalnya tidak peka, Kaori akhirnya menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Biar impas, Yuya pun menyuapi kerepasnya juga pada Kaori. Ternyata semua tatapan orang yang tertuju pada mereka dari tadi karena mereka sangat menyukai adegan romantis antara Yuya dan Kaori. Singkat cerita, sekembalinya dari akademi, dirinya langsung disambut oleh slime kopi seperti sebelumnya. Kemudian Yuya pun untuk pertama kalinya memutuskan pergi keluar dari zona amannya dan berniat untuk mencari monster kuat di dalam hutan. Namun baru saja melangkahkan kakinya keluar, Yuya langsung disambut dengan suara teriakan dari banyak orang. Hal itu sontak saja membuatnya auto menyiapkan tombaknya dan bergegas menuju sumber suara. Ternyata benar saja, Yuya mendapati cukup banyak mayat di sekitar sana. Bahkan terlihat ada goblin yang hendak menyerang seorang gadis. Rupanya goblin itu berlevel 200. Yuya yang tidak tega membiarkan seorang gadis terluka lebih parah, lantas langsung berniat menghabisi monster tersebut. Ketika Yuya mengira semuanya sudah beres dan terkejut karena terdapat banyak manusia di isekai, ia pun tidak menyadari ada goblin yang lebih kuat muncul. Gadis itu pun memberitahu Yuya. Yuya yang kurang berpengalaman lantas membuat dirinya agak kewalahan. Namun ia masih belum menyerah dan merasa masih punya keunggulan. Yuya kemudian melesat maju untuk membasmi goblin general itu. Dan akhirnya ia berhasil memenangkan adu mekanik yang cukup sengit itu. Yuya kemudian menghampiri gadis yang terlihat seperti Tuan Putri tersebut. Namun karena sudah tidak kuat lagi, gadis itu pun auto pingsan. Tak lama, terdengar ada banyak sekali orang yang mencari keberadaan putri itu. Dan diketahui kalau putri itu bernama Putri Lexia. Melihat banyak orang yang mendekat, membuat Yuya menggunakan skill bunglonnya untuk dapat menyamarkan diri. Anime ini ditutup dengan memperlihatkan Putri Lexia yang berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat mereka. Dan itu pun menjadi akhir dari alur cerita anime Isekai de Cheat Skill episode 1 dan 2. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Dan nantikan updatean episode dari anime ini hanya di channel Dark Knight, channel kita tercinta. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!